Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan yaitu pengganti dari UAS dari mata kuliah Geomekanika Reservoir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yolanda Trianestorus dengan NIM 122480045 dari Program Studi Rekayasa Minyak dan Gas Angkatan 2022. Pada presentasi kali ini, saya mengambil jurnal dengan judul Geomechanical and Numerical Study of Casing Damage in a Reservoir with a Solid Production. Casing merupakan pipa baja yang kita pasang pada sumur pada saat pengeboran, yang mana casing ini berfungsi untuk menjaga kestabilan lubang bor. Namun, tidak dapat kita pungkiri, berbagai faktor dapat menyebabkan casing damage atau kerusakan casing. Di antaranya seperti tekanan reservoir yang berubah, pemadatan formasi, produksi pasir, dan juga korosi pada casing. Ada 3 rumusan masalah yang saya angkat. Yang pertama mengenai casing damage itu sendiri, yang meliputi pengertian, penyebab, dan juga dampak dari casing damage. Kemudian ada solusi yang ditawarkan dari jurnal ini, yaitu pendekatan dengan metode numerik. Kemudian yang ketiga adalah contoh pengujian dari penerapan solusi yang diberikan, yaitu dilakukan pengujian pada well A di lapangan minyak dan gas Iran atau NISOC tahun 2005. Pada presentasi ini saya mengambil 3 topik bahasan. Yang pertama dari aspek geomekanika, yaitu meliputi gaya kompresi atau kompresional, kemudian ada tegangan atau tensional, kemudian dari segi pecah, kemudian ada runtuh atau kolaps, dan juga dari formasi geologis. Kemudian dari aspek migas, yaitu meliputi dari pengeboran, reservoir, produksi, dan juga ada pemasangan casing. Dan yang terakhir, solusi atau inovasi yang ditawarkan dari jurnal ini, yaitu metode numerik untuk meramalkan atau memodelkan casing damage berdasarkan data-data geomekanika yang nantinya kita input. Casing damage. Casing damage ini merupakan kerusakan atau kegagalan pada pipa baja yang mana casing ini itu untuk melindungi sumur minyak dan gas. Casing sendiri berfungsi untuk menahan tekanan dan beban yang terjadi, mulai dari proses pengeboran sampai akhirnya nanti proses produksi. Dari gambar ini kita dapat melihat skema bagaimana kerusakan atau kegagalan pada casing. Di sini dapat kita lihat ada axial load, yang mana axial load ini adalah beban yang terjadi secara vertikal, dan juga ada asymmetric lateral load, yaitu beban yang terjadi secara horizontal. Karena adanya beban ini, terdapatnya deformasi atau perubahan bentuk pada casing, yaitu yang pertama bending. Bending ini adalah pelekukan pada casing. Kemudian ada juga buckling. Buckling ini adalah pelipatan pada casing. Kemudian di sini ada cavity atau rongga yang terjadi pada formasi, yang mana adanya cavity ini juga dapat menyebabkan casing damage. Di sini saya rangkum ada 4 penyebab dari casing damage. Yang pertama adalah perubahan tekanan. Tekanan reservoir menurun akibat proses produksi. Seperti yang kita tahu, ketika kita memproduksi fluida dari sumur, itu akan mengalami penurunan tekanan. Akibat penurunan tekanan inilah dapat menimbulkan casing damage. Kemudian ada pemadatan formasi. Partikel dalam formasi menekan casing, sehingga meningkatkan kepadatan batuan. Ketika tekanan menurun pada saat kita memproduksikan fluida, partikel-partikel seperti pasir dari formasi kita akibat adanya perbedaan tekanan tadi akan menimbulkan kepadatan batuan, yang mana partikel-partikel ini akan saling menyusut atau saling mendekat ke formasi casing kita. Nah, oleh sebab itu, karena adanya pemadatan ini, karena semakin lama juga partikel-partikel itu semakin banyak, akan dapat menghimpit atau menjepit si casing kita. Oleh karena itu, karena adanya pemadatan formasi ini juga dapat menimbulkan casing damage. Kemudian ada gesekan pasir. Pasir yang ikut terproduksi dapat memicu proses pengamplasan casing.
pada saat kita melakukan produksi fluida dari formasi, kita tidak dapat memungkiri adanya pasir yang terikut selama proses produksi. Akibat adanya ikutnya pasir yang terproduksi ini dapat memicu adanya proses pengamplasan, yaitu gesekan antara pasir dan juga casing, yang mana jika dilakukan atau terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan kebocoran pada casing. Kemudian yang keempat ada kompresi dan juga tegangan. Tegangan dan kompresi yang diterima casing dari formasi, seperti tegangan yang secara aksial maupun secara horizontal yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Kemudian ada dampak casing damage. Yang pertama itu adalah sand production, yaitu pasir ikut terproduksi dan menyebabkan kerusakan pada perawatan. Seperti yang kita tahu, masalah kepasiran atau problem kepasiran ini sangat kita hindari pada saat produksi, yang mana jika hal ini terjadi secara berlebihan itu dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan kita. Kemudian ada kebocoran casing. Akibat adanya gesekan pasir dengan casing menyebabkan casing bocor. Seperti yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, itu kita membahas mengenai pengamplasan pada casing, yaitu ketika pasir dan juga casing kita saling bergesekan, itu dapat menimbulkan atau memicu terjadinya kebocoran pada casing. Kemudian ada patah atau retak, yaitu karena adanya rongga casing dapat tertekuk hingga menyebabkan patah. Pada formasi kita, ketika pasir ikut terproduksi, formasi di sekitar casing itu dapat menimbulkan adanya rongga-rongga. Nah, karena adanya rongga-rongga ini dapat memicu terjadinya patah atau retak pada casing kita. Kemudian yang keempat ada erosi atau korosi, yaitu casing tererosi akibat gesekan di formasi. Selain itu juga akibat adanya air garam atau salt water juga dapat memicu adanya erosi pada casing kita. Pada jurnal ini diberikan solusi, yaitu menggunakan metode numerik dengan tambahan perangkat Abaqus yang digunakan untuk memprediksi dan menganalisis resiko pada casing damage. Kemudian pemodelan dengan metode numerik atau pemodelan numerik dilakukan berdasarkan hasil analisis dari geomekanika. Pemodelan numerik dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Abaqus untuk mensimulasikan interaksi antara casing, semen, dan juga formasi di sekitarnya. Abaqus adalah perangkat lunak Finite Element Analysis atau FEA yang digunakan untuk memodelkan casing damage pada sumur. Perangkat lunak Abaqus ini mampu merancang model berbasis tegangan yang efektif yang dimodelkan menggunakan model plastisitas umum yang disimulasikan tergantung pada tekanan batuan pada formasi itu. Cara kerja dari perangkat ini yaitu yang pertama, proses pertama itu adalah pemodelan secara 3 dimensi. Perangkat ini akan membangun model 3 dimensi sumur termasuk di dalamnya yaitu casing, semen, dan juga formasi. Proses kedua itu adalah analisis geomekanis, yaitu kita sebagai penggunanya itu akan menginputkan sifat mekanis seperti modulus elastis, yield strength, tension, dan juga lainnya. Kemudian pada proses ketiga itu adalah kita memasukkan kondisi batas, yang mana kondisi batas ini seperti gaya, tekanan, atau perpindahan yang diberikan pada model. Kemudian proses yang keempat itu adalah melakukan perhitungan dan juga analisis, yaitu kita menjalankan program atau software kita dan kita akan mendapatkan analisa hasil yang kita dapatkan. Untuk analisis geomekanis dan juga kondisi batas ini itu kita dapatkan melalui perhitungan yang kita hitung secara manual. Kemudian dilakukan pengujian, yaitu seperti pada slide sebelumnya dilakukan pengujian pada well A, yaitu pemodelan numerik dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Abaqus untuk mensimulasikan interaksi antara casing, semen, dan juga formasi di sekitarnya. Setelah data-data geomekanika dan kondisi batas diinputkan pada perangkat, didapatkan bahwa hasil simulasi menunjukkan terjadinya rongga-rongga dan casing damage pada interval reservoir. Di sini dapat kita lihat
berupa simulasi atau model 3 dimensi yang didapatkan. Untuk yang hitam ini adalah gambaran dari sumur kita. Pengujian ini dilakukan pada well A di lokasi lapangan minyak dan gas Iran atau NISOC pada tahun 2005. Nah, setelah dilakukannya pengujian, dihasilkan bahwa casing tidak berada di tengah formasi kita yang seharusnya. Akibatnya memberikan tekanan yang tidak merata pada casing, yang dapat menyebabkan kerusakan dan juga deformasi yang signifikan. Pembentukan rongga dan kegagalan geser merupakan alasan utama casing damage pada reservoir yang berpotensi terproduksinya pasir. Pada gambar di samping, terlihat hasil pemodelan dari well A sebagai gambaran di sekitar casing yang memiliki rongga akibat adanya tekanan in situ yang berlebihan. Di sini dapat kita lihat akibat tidak berada di posisi tengah itu mengakibatkan tidak meratanya tekanan yang diterima oleh casing. Kemudian di sini adanya rongga yang terjadi akibat ikutnya terproduksinya pasir, yang mana dapat mengakibatkan casing damage pada well A. Kesimpulannya, analisis geomekanik dapat membantu memperkirakan casing damage. Untuk analisis yang lebih spesifik, kita dapat menggunakan perangkat lunak Abaqus dengan pendekatan metode numerik. Perangkat ini memodelkan interaksi antara casing, semen, dan juga formasi. Hasil simulasi numerik menunjukkan bahwa casing damage dapat terjadi karena tegangan yang berlebihan dari reservoir. Hasil studi ini menunjukkan pentingnya melakukan pengamatan mendetail terhadap kondisi geologi dan variasi parameter geomekanik untuk mencegah atau mengurangi casing damage di lapangan atau sumur kita. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Selamat sore. Terima kasih.